Pernahkah kamu menemukan relikwi Santa Perawan Maria? Tidak perlu kamu menyanyiakan waktu untuk mencarinya. Tubuh Santa Maria dijaga dari kerusakan dalam kubur. Karenanya, relikwinya tidak akan kamu temukan dimanapun. Teman-teman, saya Father Kenny, senang berjumpa dengan kalian lagi. Tubuh santo dan santa yang kalian kenal, seperti Santo Ignatius, Santo Fransiskus, dan Santa Teresa, masih ada di bumi. Namun, Bunda Allah yang tak bernoda, Maria senantiasa perawan, setelah menyelesaikan hidupnya di bumi, diangkat baik tubuh maupun jiwanya ke dalam kemuliaan surga. Bacaan pertama dari hari raya ini, yang diambil dari kitab Wahyu, mengisahkan bahwa terbukalah bait suci Allah yang ada di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Dari perjanjian lama, kita tahu bahwa tabut perjanjian mengandung loh batu yang berisikan hukum Allah, mana, dan tongkat Harun. Ternyata, tabut perjanjian adalah salah satu gelar yang diberikan kepada Bunda Maria. Mengapa? Pertama-tama, Maria membawa bukan loh batu, melainkan sabda Allah sendiri. Hidup seturut sabda Allah berarti menaati perintah-perintahnya. Kita semua mengenal 5 perintah gereja dan 10 perintah Allah. Perintah-perintah tersebut tidak membatasi kita. Sebaliknya, mereka memberikan kepada kita kebebasan yang sejati, kebebasan untuk berbuat baik. Kedua, Maria membawa bukan mana, tetapi roti hidup sendiri. Fulton Sheen mengatakan bahwa Maria adalah orang pertama yang menerima komuni kudus, karena dia membawa dalam rahimnya sendiri Yesus Kristus. Bagaimana sikap Maria ketika dia menerima Tuhan? Saya bisa membayangkan dengan baik bahwa pasti Maria mengambil sikap hening. Selama hidupnya, dia menyimpan segala sesuatu dalam hatinya. Maria juga pasti banyak bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus, seperti ibu bercakap-cakap dengan bayi dalam rahimnya. Lalu Maria juga bersyukur kepada Allah yang telah memilihnya sebagai tempat tinggalnya di bumi. Hal ini kita ketahui dari Madah Magnificat. Sekarang, apakah kamu dan saya menerima komuni kudus seperti Maria? Apakah kita menjaga keheningan dalam hati kita? Apakah kita bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus yang tinggal dalam diri kita setelah kita menerima komuni? Dan apakah kita bersyukur kepada Allah atas rahmat Ekaristi? Ketiga, Maria diberi gelar tabut perjanjian karena dia membawa bukan tongkat Harun, melainkan Sang Imam Agung Abadi sendiri. Maria mengambil bagian dalam tugas pengantaraan Kristus. Maria, dalam persatuannya dengan Allah, mengambil bagian dalam kehadiran Allah. Dia sangat dekat dengan kita, dengan masing-masing dari kita, kata Paus Benediktus ke-16. Maria berdoa bagi kita. Dia adalah kemahakuasaan yang memohon. Apakah kita berdoa kepada Bunda Maria? Apakah kita memohon doanya? Ada banyak devosi yang bisa membina hubungan kita dengan Bunda Maria. Tapi ada satu yang telah didoakan oleh para kudus, direkomendasikan oleh para paus, dan diminta oleh Bunda Maria sendiri, yakni doa Rosario. Apakah kamu mendoakan Rosario? Kalau tidak, kapan kamu akan mulai? Kalau iya, apakah kamu mencoba mendoakannya lebih baik setiap hari? Bunda Maria, semoga kami anak-anak-Mu melaksanakan perintah Allah dengan sukacita, menerima Kristus dengan layak seperti Engkau, dan senantiasa meminta pertolongan dan doa-Mu lewat doa Rosario. Sampai jumpa di video berikutnya.